Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Lambaikan tangan, katakan haleluya. Pada hari ini kita sungguh bersuka cita karena Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat, buat setiap anugerah, buat setiap mukjizat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memegang janji-Mu Tuhan. Kami mempunyai iman kami Tuhan bahwa setiap kata-kata firman-Mu Tuhan itu semua yang Engkau sudah janjikan dan akan Engkau penuhi dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian kami ingin menaikkan penyembahan kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama pujikan lagu ini dengan luar biasa. Dengan sepenuh hati kita, dengan iman kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggerakkan
pada waktunya Yesus. Bahkan kami tidak perlu khawatir, tidak perlu takut Tuhan. Roh Kudus-Mu yang senantiasa menjaga kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memulai ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sepakat kita mau puji nama Tuhan, kita katakan amin. Tanda orang bersyukur adalah bersukacita. Oleh sebab itu mari kita sama-sama menari bagi Tuhan. Amin. Katakan haleluya. 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 Boleh sambil goyang semuanya. Oh betapa indahnya Asik. dan betapa eloknya
semuanya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Amin Yesus. Burung di udara Tuhan pelihara,
bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Oh haleluya Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Tunjukkan kasih setia. Kami mengimani setiap kata demi kata Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih-Mu. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau katakan kau setia, kau mulia. Yes, katakan sekali lagi kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Yesus. Engkau adalah Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Engkau yang mencukupkan apapun yang kami butuhkan Tuhan. Engkau yang selalu mengenyangkan kami Tuhan. Engkau yang selalu menolong hidup kami Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan membuka pikiran hati kami Tuhan. Terus proses kami lebih lagi Tuhan. Terus proses kami Tuhan, di kala-kala seperti ini Yesus, kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Hanya kuasa-Mu yang senantiasa ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau yang memberkati hamba-Mu, Kau yang memberikan yang terbaik untuk setiap firman-Mu Tuhan, untuk hati kami Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sama-sama saat ini menyiapkan hati kita untuk kita kembali menerima akan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan saat ini dengan tema berkat kenaikan Yesus ke surga.
Kalau beberapa hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Suatu keadaan peristiwa yang sangat berarti bagi hidup orang percaya. Sebab saudara, iman kekristenan terbentuk dari rangkaian peristiwa yang dialami Tuhan Yesus, yaitu kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Sia-sia iman kita jika Kristus yang kita sembah itu hanya mati untuk dosa kita tanpa bangkit kembali. Dan sia-sia juga kalau Kristus yang mati dan bangkit tidak naik ke surga. Dengan kata lain yang dapat diartikan bahwa Yesus dia mati untuk dosa kita. Kemudian Yesus dia bangkit sebagai jaminan adanya hidup kekal bagi orang yang sudah diampuni dosanya. Kemudian Yesus dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Ketika Yesus dia naik ke surga, tentu akan terjadi dalam suatu perpisahan. Dan saudara, perpisahan atau kepergian seseorang yang akan membuat sedih dan duka dalam hati. Apalagi dengan waktu yang tidak tahu kapan akan bertemu lagi. Demikian pun juga yang dialami murid-murid Yesus. Ketika Yesus dia naik ke surga, hati murid-murid pun diliputi dengan perasaan duka cita. Tetapi Yesus dia tahu akan perasaan hati murid-muridnya. Sebab itu dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, Yesus dia berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, saudara, Yesus yang menasihatkan dalam hidup murid-muridnya supaya jangan gelisah hatinya. Tapi bagaimana bisa murid-murid tidak gelisah dan sedih hatinya kalau ia harus berpisah dengan orang yang sangat mereka kasihi. Tapi saudara, sebelum Yesus dia naik ke surga, maka Yesus dia memberkati murid-muridnya. Dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 dikatakan demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi saudara, ketika Yesus dia hendak naik ke surga, maka Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Berkat apakah yang turun saat Yesus dia naik ke surga? Yang pertama kita lihat berkat keselamatan, yaitu masuk dalam surga. Dalam Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi saudara, jelas kepergian daripada Yesus, dia naik ke surga, adalah mempunyai arti, makna yang sangat penting bagi orang percaya. Karena Yesus dia janjikan suatu tempat di dalam surga. Akhir-akhir ini ada banyak orang tertarik membicarakan kehidupan manusia setelah kematian. Bahkan banyak sekali buku-buku yang membicarakan, yang mengajarkan tentang kehidupan setelah kematian. Saudara, manusia hidup di dunia ini tidak hanya sampai kepada kematian lalu selesai.
Tetapi saudara, di balik kematian akan ada kehidupan. Dan kemana kita akan tinggal? Ini yang menjadi satu pertanyaannya. Jadi saudara, kita hidup dalam dunia ini tidak hanya berhenti atau selesai setelah kita mati. Ada suatu anggapan dari orang-orang Stoiki. Dan saudara, dia katakan bahwa kehidupan dalam keadaan kesempatan yang ada. Maka dia katakan gunakan untuk bersenang. Gunakan untuk dia berpesta. Karena hidup dia pikir hanya sekali. Dan setelah itu dia akan mati. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan bahwa di balik kematian itu ada suatu kehidupan. Itu ada suatu kehidupan. Jadi manusia hidup dalam dunia ini tidak hanya sampai pada kematian. Di balik itu semua ada suatu kehidupan. Dan saudara, kemana kita akan pergi setelah kita meninggalkan dunia ini, setelah kita mati? Yesus dia menjanjikan tempat tinggal di surga. Surga adalah nyata, bukan sekedar cerita, hanya menguatkan iman saja. Tapi saudara, perkataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 2 ini tidak perlu untuk kita ragukan lagi. Dia berkata bahwa surga adalah rumah Bapanya dan menjadi suatu tempat tinggal bagi orang yang percaya setelah mati. Itu saudara adalah suatu berkat. Yang pertama, ketika Yesus dia naik ke surga, Yesus dia menjanjikan, dia menjamin kehidupan orang yang percaya setelah dia mati. Dia akan masuk di dalam tempat yang Yesus sudah sediakan di rumah Bapa, yaitu adalah di dalam surga. Itu sebabnya saudara, kita sebagai orang yang percaya, biar kita boleh memiliki suatu jaminan yang pasti. Kita memiliki suatu apa yang sudah Tuhan janjikan untuk kita masuk di dalam kerajaan surga. Dan yang kedua, kita lihat berkat apakah yang turun saat Yesus dia naik ke surga. Yang kedua, berkat Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Sepeninggal Yesus naik ke surga, maka murid-murid dalam keadaan gelisah dan cemas. Sebab siapakah yang akan menolong bila saat menghadapi persoalan, kesusahan dalam kehidupannya? Seolah-olah ia tidak mampu, ia tidak sanggup menghadapi suatu akan perjalanan hidup yang penuh dalam segala akan tantangan ini. Saudara, memang kehidupan dalam dunia ini tidak akan lepas dari persoalan, dari segala masalah, dari segala penderitaan. Sebagaimana yang dialami hidup daripada murid-murid Yesus. Dia pikir kalau Yesus sudah tinggalkan hidupnya, dia sudah naik ke surga, siapa yang akan menjadi penolong? Siapa yang akan selalu untuk dia itu memberikan akan suatu akan kekuatan di saat hidup mereka itu dalam keadaan susah, dalam keadaan masalah, dalam keadaan penuh persoalan. Karena saudara, waktu itulah murid-murid dia mengalami tekanan, masalah, baik itu kepala-kepala imam yang selalu mengintimidasi dalam setiap kehidupannya. Saudara, tidak kira dia itu menjadi takut. Dia itu menjadi dalam keadaan yang penuh dalam kesusahan.
Tapi kita lihat apa yang dijanjikan Tuhan. Yesus dia mintakan Roh Kudus untuk menyertai hidup murid-muridnya. Supaya dia mampu dan tahan dalam menghadapi berbagai macam cobaan dalam kehidupannya. Saudara, memang kita lihat dalam kehidupan ini tidak lepas dari masalah, dari persoalan, dari berbagai macam suatu kesusahan di dalam hidup ini. Sehingga perlu seorang penolong. Dan Yesus dia katakan, aku akan mintakan seorang penolong yang lain yang akan menyertai dalam kehidupanmu. Saudara, siapa yang dimaksud? Roh Kudus, yaitu menyertai. Untuk apa? Dia berperan menolong dalam kehidupannya. Sehingga saudara, kalau Roh Kudus dia ada dalam setiap kehidupan murid-murid, dia tidak merasa takut. Dia akan selalu dalam keadaan yang kuat. Sebab Roh Kudus yang menopang dalam kehidupannya. Demikian pun juga dalam perjalanan kehidupan kita. Apalagi kita yang hidup di dalam hari akhir ini. Sebagaimana firman Tuhan sudah dia katakan. Bahwa dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Pada hari akhir akan terjadi masa yang sulit. Masa yang sukar. Saudara, kapan hari akhir? Kita hidup saat ini ada di dalam hari-hari akhir. Atau di akhir zaman. Berarti saudara, kehidupan manusia akan menghadapi berbagai macam kesulitan. Berbagai macam kesukaran dalam setiap kehidupannya. Saudara, seperti yang kita lihat kesulitan dalam hal apa yang terjadi dalam dunia ini. Baik itu kesulitan di dalam suatu ekonomi. Kesulitan di dalam suatu keadaan keamanan. Bahkan hidup manusia selalu terancam dengan berbagai macam bahaya, berbagai macam kesusahan, berbagai macam sakit penyakit seperti yang terjadi seperti sekarang ini. Tapi saudara, kita lihat bahwa Yesus dia katakan dia akan memberi seorang penolong yang menyertai kita, yaitu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus dia ada dalam hidup kita, maka kita akan menjadi kuat. Sekalipun dunia boleh bergoncang, semua boleh tantangan ada. Tapi Tuhan, Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan, akan memberi penolong dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa melihat suatu contoh-contoh dalam Alkitab. Di mana saat kehidupan mereka itu dalam keadaan susah, dalam keadaan takut. Baik itu kita lihat suatu kehidupan daripada Petrus. Dia bisa menjadi keadaan takut dalam keadaan dia itu cemas. Tapi kita lihat ketika Roh Kudus itu ada dalam hidupnya. Maka Petrus tidak takut. Sekalipun dia masuk dalam penjara. Sekalipun hidupnya diancam oleh berbagai macam hal yang membuat dia itu seharusnya takut. Tapi tidak takut. Kenapa? Karena Roh Kudus itu ada dalam hidupnya yang memberi kekuatan. Saudara, itulah peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Tapi kita lihat siapa yang akan menerima berkat kenaikan Yesus itu. Adalah setiap orang yang setia mengiring kepada Yesus. Orang yang setia mengikut kepada Yesus. Saudara, kita lihat suatu contoh dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 14. Elia dan Elisa. Ketika Elia hendak diangkat Tuhan naik ke surga. Maka Elia dia tetap setia mengikuti kepada Elia. Baik dari Gilgal. Baik dah sampai ke Betel. Sampai ke Yeriko. Elia katakan, sudah cukup kamu berhenti di tempat ini.
Tapi Elisa tidak mau. Dia tetap setia mengikuti kepada Elia. Sampai dia menyeberang sungai Yarden. Saudara, sehingga Elia bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Saudara, Elisa dia minta 2 bagian rohmu. Saudara, itulah sebabnya dalam ayat yang ke-19 dikatakan, maka Elisa dia menerima 2 bagian dari roh daripada Elia. Saudara, kita lihat dia bisa memperoleh akan suatu berkat. Dia memperoleh bagian 2 roh dari Elia. Sebab Elisa dia itu setia mengikut kepada Elia. Juga saudara, kita lihat apa yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya. Dia janjikan akan dia terima Roh Kudus dalam kehidupannya. Baik dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Tapi siapa yang mendapatkannya? Siapa yang dia itu menerima akan janji daripada Tuhan? Orang-orang yang setia menanti, menunggu janji Tuhan. Sampai Tuhan curahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Roh Kudus atasnya. Saudara, juga dalam setiap kehidupan kita. Tentu kita ingin supaya kita pun juga menerima suatu berkat ketika Yesus dia naik ke surga. Kita butuh jaminan yang pasti kita masuk dalam surga. Yang kedua, Roh Kudus dalam hidup kita untuk dia memimpin menjadi penolong dalam hidup kita. Tapi yang perlu kita lihat, apakah kita menjadi anak Tuhan, kita setia dalam pengiringan kita, kita setia di dalam kita ikut kepada Tuhan. Sebab hanya orang yang setia mengikut Tuhan, itu yang akan memperoleh suatu berkat janji Tuhan yang akan diberikan kepadanya. Saudara, biar kita pun juga menjadi anak-anak Tuhan yang tetap tekun, yang tetap setia mengiring Yesus apapun yang terjadi. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak persoalan, sekalipun kita menghadapi berbagai macam kesusahan, tapi biar kita mau tetap setia iring kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan memberikan berkat-Nya atas kita semuanya. Biar Tuhan boleh curahkan berkat-Nya atas kita semuanya. Amin. Kita mau sama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur, terima kasih kepada Engkau buat segala kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan yang menjanjikan Tuhan berkat atas kehidupan orang percaya. Yaitu Tuhan, Engkau Tuhan akan memberi tempat yang pasti di dalam kerajaan surga. Manakala kami Tuhan selesai menjalani hidup dalam dunia ini, tentu kami akan memperoleh apa yang Kau janjikan dalam kehidupan kami. Juga Tuhan, kami tahu perjalanan bukan semakin mudah. Tantangan demi tantangan yang harus kami hadapi. Kami perlu kekuatan, kami perlu pertolongan-Mu. Dan Engkau Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menyertai, memimpin dalam hidup kami. Supaya kami mampu, kami sanggup menghadapi perjalanan hidup yang semakin sulit, semakin sukar yang harus kami jalani. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Teguhkan, kuatkan kami semua. Sidang jemaat-Mu boleh tetap setia dalam pengiringan kami kepada Engkau. Sehingga Tuhan berkat-Mu boleh Engkau limpahkan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Kau menjamah kami semua. Biar Tuhan Kau senantiasa memberkati. Engkau memberi kekuatan untuk kami boleh tetap Tuhan setia di dalam iring kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya
Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, Yesus Tuhan tak selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kita masih bisa melakukan ibadah sekalipun dalam sistem online. Kita bersyukur Tuhan memberkati kita sampai hari ini dengan kesehatan masing-masing. Sebelum nanti doa penutup atau doa berkat disampaikan, saya akan membacakan sebagian pengumuman yang untuk kita semua. Sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah tentang ibadah di gereja, kita tetap selenggarakan ibadah online, baik ibadah umum yang bisa diakses tiap minggu mulai jam 6 pagi. Kemudian ada ibadah sekolah minggu untuk HW Kids, kemudian ada HW Teens, dan untuk pemuda HW Youth tiap hari minggu. Kemudian selain ibadah, ada ibadah yang dilakukan pada wadah tetapi di luar minggu. Kemudian setiap Sabtu mulai jam 7 malam atau 19 ada ibadah doa juga online. Ya, kita gunakan waktu untuk ibadah doa ini pun dengan antusias, sehingga kita boleh mendukung. Ya, Tuhan sendiri yang menjawab setiap doa-doa yang kita panjatkan bersama-sama, sekalipun tidak di dalam ruang yang sama. Dan kita percaya Tuhan pun hadir di mana.
Pengumuman selanjutnya mulai 21 Mei Kamis malam sampai dengan 31 Mei 2020 setiap jam 19 diadakan juga doa secara online di dalam rangka menerima baptisan Roh Kudus. Kita bersyukur gereja kita masih melakukan hal ini, sehingga mendorong kita, marilah kita bersama-sama gunakan kesempatan ini untuk kita menerima baptisan Roh Kudus. Sekali lagi, sekalipun ada di rumah, tidak dibatasi dengan tempat gedung, harus di gereja. Dan pengumuman selanjutnya adalah kami atas nama pengurus gereja mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah berkenan mempersembahkan persembahan demi mendukung pelayanan gereja yang ada, baik itu persembahan perpuluhan atau persembahan yang lain yang sudah bersedia mentransfer lewat rekening BCA. Saya akan bacakan rekening BCA. Nomor yang ada adalah 0374 340 723. Saya ulangkan, rekening BCA nomor 0374 340 723 atas nama Nyo Jongbi. Setelah ada masukan-masukan, ini kabar baik buat kita, khususnya Bapak Ibu Saudara yang mungkin kesulitan untuk melakukan persembahan lewat transfer bank. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu juga ingin mempersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, tetapi terkendala untuk tidak bisa melakukan lewat transfer bank. Jadi tiap minggu sekarang mulai tanggal 24 Mei, dari pengurus gereja siap menerima persembahan Bapak Ibu langsung di gedung Surya Asih Persada atau gedung Agape, ya. Tapi hanya dibatasi tiap hari Minggu mulai jam 9 sampai jam 12. Nanti ada pengurus gereja yang akan bersedia melayani Bapak Ibu. Dan mungkin juga kalau jarak Bapak Ibu berdekatan bisa secara kolektif. Jadi tidak harus tiap Bapak Ibu sendiri masing-masing. Jadi mungkin keluarga ada 5 orang, 1 orang cukup, ya. Jadi atau mungkin dalam satu kampung ada yang bertetangga dekat, bisa secara kolektif. Nah, jadi ini suatu kabar gembira karena Bapak Ibu mungkin rasanya kok mau mempersembahkan sesuatu pekerjaan Tuhan kok sulit gitu. Nah, ini sekarang diberi kesempatan tiap minggu jam 9 sampai jam 12. Nah, sementara itu dulu perlu kami ingatkan, jangan kemana-mana kalau tidak perlu. Kalau pergi, pakai masker, cuci tangan dengan air sabun yang mengalir. Kita tetap menjaga sehingga kita memberkati orang lain dan kita pun juga diberkati dengan sikap kita melakukan sesuai dengan protokol yang dilakukan pemerintah. Demikian saya kira pengumuman dari kami. Saya serahkan doa berkat selanjutnya pada hamba Tuhan yang akan melayani. Siap. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan
Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu di akhir ibadah saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh melawat kami, Engkau boleh menguatkan kami, sehingga kami Tuhan boleh sanggup menjalani kehidupan di dalam hari-hari akhir ini, di mana penuh dalam tantangan, penuh persoalan kesusahan, tapi kami tidak takut sebab Engkau berjanji menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu, baik dalam usaha pekerjaan rumah tangga mereka. Tuhan, apapun yang kami kerjakan seturut jalan-Mu, Engkau menjadikan berhasil. Engkau memberkati kami, sehingga kami boleh melihat segala kebaikan kemurahan-Mu Kau nyatakan kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Engkau bungkus setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Engkau naungi dalam kepak sayap perlindungan-Mu, sehingga kami boleh tetap ada di dalam Tuhan keselamatan, kekuatan, pemeliharaan dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan Kau tumpangkan tangan atas kami satu persatu. Biarlah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan di dalam Tuhan Yesus dengan persekutuan Roh Kudus tinggal tetap memimpin, menyertai, menopang, memberkati kami semua mulai saat ini, esok dan sampai selama-lamanya Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.